Ini sudah malam. Benar, Kenzo mengangguk. Mereka berdua menoleh ke arah langit malam yang tidak begitu indah. Mungkin karena suasana tempat yang ramai dan menyesakkan. Aku tidak sadar kita ada di sini sampai malam, ujar Zeva. Karena kita terlalu seru bermain, balas Kenzo. Mereka menghabiskan banyak waktu di warnet dan memainkan banyak permainan. Ah, gawat. Aku belum buat PR matematika, ujar Zeva. Mendengar itu, Kenzo mengeluarkan buku dari dalam tas dan memberikannya kepada Zeva. Apa ini? Zeva membuka buku. Rupanya itu buku matematika. Apa kau bercanda? Kau memberikan ranking 1 menyontek. Dan kenapa kau membawa buku matematika? Tidak ada pelajarannya kan hari ini? Zeva menatap Kenzo dengan heran. Setidaknya ini menghemat waktu. Baiklah, terima kasih. Zeva memasukkan buku Kenzo ke dalam tasnya. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Tanya Zeva. Ya, kita harus istirahat untuk bersiap besok. Bersiap dari guru killer maksudnya. Tempat itu memiliki jarak 1 kilometer dari rumah Zeva. Sepanjang perjalanan mereka banyak mengobrol sampai tidak sadar sudah sampai di depan rumah Zeva. Masuklah, kata Kenzo. Terima kasih sudah mengantarku, Tuan Marino. Zeva tersenyum. Hanya terima kasih, tidak ada hadiah ucapan terima kasih gitu. Kenzo melipat kedua tangannya. Kau ingin apa? Ciuman. Sungguh? Ya. Kenzo tersenyum jahil. Sesaat kemudian Zeva menarik tangan kanan Kenzo memberikan kecupan di punggung tangan remaja itu. Melihat apa yang dilakukan Zeva, Kenzo terdiam. Sekali lagi terima kasih banyak Tuan Marino. Zeva tertawa setelah melihat reaksi terkejut Kenzo lalu masuk ke dalam rumah. Seharusnya Kenzo terluka karena Zeva memperlakukannya seperti seorang gadis. Menurut Zeva ya itu lucu. Zeva membuka pintu rumah yang tidak terkunci. Saat ia masuk, ia langsung disambut sosok dengan wajah putih di depannya. Hantu! Zeva berteriak kaget. Hantu kepalamu? Itu Zafi, dia sedang melakukan perawatan diri dengan memakai sheet mask. Kok ngapain di depan sana? Zeva memukul pelan bahu Zafi. Menunggu seorang kakak yang tidak kunjung datang dan membawakan adiknya makan malam, ujar Zafi dengan kesal. Oh iya. Zeva memberikan bungkusan berisi sepaket burger pada Zafi. Terima kasih. Zafi yang malang, kini Zafi menoleh ke arah Kenzo yang masih teringat di tempatnya. Hei, Zafi meneriakinya. Hah? Kenzo tersentak. Kenapa kau masih di sana? Kau sudah selesai dengan urusanmu. Pergilah, ujar Zafi. Zafi, sudahlah. Zeva menendang Zafi agar masuk ke dalam. Maaf ya Kenzo, bocah ini memang sangat menyebalkan, ujar Zeva. Tidak masalah, aku sudah kebal dengan sikapnya sekarang. Kenzo mengangguk. Kalau begitu sampai jumpa di sekolah. Kau juga. Kau harus berjalan dulu, baru aku akan menutup pintu. Baiklah, dah. Kenzo melangkah. Setelah cukup jauh, Zeva menutup pintu rumahnya. Zafi, bisakah kau menghentikan itu? Kenzo bukan orang yang buruk. Zeva mendekati Zafi yang tengah mengabaikannya. Remaja itu berbaring di sofa sambil memainkan game online dengan wajah ditekuk. Zafi, aku tidak bisa menyukainya sebelum dia lulus ujianku, ujar Zafi. Ujian apa maksudmu? Ujian menjadi kakak ip. Aduh. Zafi terkejut karena Zeva melempar jaket ke wajahnya. Hei, apa kau gila? Aku mati. Zafi menatap karakternya yang mati karena perbuatan Zeva. Kalau aku turun pangkat lagi, kau yang salah, oke? Zeva. Zafi menatap Zeva, saudarinya masih berdiri ke arah Zafi dengan wajah merah padam. Zeva? Dasar bodoh. Zeva masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu dengan kuat. Ada apa dengannya? Zafi heran. Sementara itu, Zeva melempar dirinya ke atas ranjang dengan perasaan aneh membara dalam hatinya. Kakak ipar? Kenzo? Yang benar aja. Zeva tidak bisa membayangkan itu. Kenzo bahkan tidak berasal dari keluarga mafia, pejabat, atau konglomerat. Bagaimana dia bisa menjadikannya suami? Zeva tahu ibunya adalah mantan wanita jalanan, tapi Kenzo dan ibunya sangat berbeda. Kenzo masih suka bergetar ketakutan dan ragu-ragu dengan kekerasan, sementara ibunya memiliki mental baja, ditambah ayahnya tidak akan tinggal diam. Tunggu, ayah? Sial,
Zeva baru menyadari itu. Ia langsung mengambil ponsel dan menghubungi ayahnya. Iya putriku, papa. Zeva mengatur nafas. Dia tidak boleh langsung to the point agar tidak membuat ayahnya kesal. Bagaimana kabar ayah? Tanya Zeva. Sangat baik. Apa perjalanan di Rusia baik-baik saja? Tentu. Kami melakukan banyak hal dan pergi ke berbagai tempat dalam satu hari. Begitu ya. Kau juga bersenang-senang kan? Iya, dengan teman laki-lakimu itu, Pa. Siapa namanya? Ayah. Zeva, siapa nama laki-laki yang sudah mengajak putriku tidur di rumahnya? Pa, ayolah, akulah yang memaksa menginap di rumahnya. Tunggu, Papa tidak menyelidiki tentangnya? Tidak, kenapa? Zeva sangat terkejut. Seharusnya Marcelo sudah memegang identitas Kenzo sekarang, termasuk seluruh kehidupan kerabat, teman, dan hewan peliharaannya. Kau ingin aku menyelidikinya? Tidak. Zeva ingat Marcelo pernah menyelidiki latar belakang para laki-laki yang menyatakan cinta kepadanya. Tidak peduli dari manapun mereka berasal, Marcelo membuat mereka tidak bisa mendekati Zeva lagi. Zeva, laki-laki itu bajingan. Papa juga laki-laki. Aku berbeda, ayahmu tidak akan berbuat jahat kepadamu. Itu benar, kecuali fakta kau membenci semua laki-laki yang mendekatiku. Iya, karena aku tidak mau putriku mendapatkan serangga dan lintah di sekitarnya. Jadi siapa nama bajingan itu? Jangan menyebutnya bajingan. Kau bahkan memanggil adikmu sendiri bajingan. Kenapa kau marah saat aku menyebut anak itu dengan sebutan yang sama? Karena hanya aku yang boleh memanggilnya seperti itu. Zeva merasa malu dan aneh. Jadi bajingan adalah panggilan spesial untuknya. Panggilan spesial apanya? Zeva menarik boneka kelincinya. Zeva, kau tidak akan membuatku menanyakan hal yang sama untuk kesekian kalinya kan? Kenzo Marino adalah nama yang diberikan kepadanya. Kenzo Marino. Nama yang payah. Aku tahu, orangnya juga sedikit payah. Zeva mengusap pipinya. Tapi kau menyukainya kan? Iya, maksudku tidak apa-apa, itu wajar. Hah? Zeva merasakan hal yang tidak baik akan datang mendekat. Normalnya, Marcelo akan langsung mendatangi Kenzo dan mengancamnya untuk tidak dekat-dekat dengan Zeva lagi kalau dia tidak sesuai dengan kriteria Marcelo. Apa papa salah makan? Tanya Zeva. Anggap aja begitu. Oh ya, aku ingin bertemu dengan anak itu. Apa? Zeva tambah terkejut. Aku tidak akan melakukan apa-apa kok, hanya ingin melihatnya dan bicara. Pa, ini sudah malam, sebaiknya kau istirahat. Mimpi indah putriku. Marcelo mematikan teleponnya. Saat Zeva mencoba menghubungi Marcelo lagi, nomor itu sudah tidak tersedia lagi. Marcelo pasti sudah mematahkan kartu itu. Dasar. Ada sebuah pesan baru yang masuk. Zeva pikir itu informasi nomor baru ayahnya. Ternyata bukan. Halo, ini nomor Xavier Lorenzo. Kita bertemu saat di kafe tadi. Tolong simpan nomorku ya. Zeva hanya membaca pesan itu. Perasaannya langsung memburuk. Ia langsung mematikan daya ponsel dan pergi tidur. Xavier Lorenzo. Gio menatap nama yang dikirimkan oleh Maxim. Dia mengincar Zeva. Maxim ingin Gio mencari tahu tentang remaja itu. Tanpa mencari tahu pun, Gio sudah mengetahui banyak tentang Xavier. Karena anak itu sangat terkenal. Seorang remaja yang berasal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil dia sudah sering melihat ayahnya membawa wanita berbeda pulang untuk dicicipi. Karena orang tuanya memiliki banyak anak, jadi dia kekurangan kasih sayang. Ditambah sikap semena-mena dan persaingan di antara para saudara untuk memperebutkan kursi calon direktur perusahaan berikutnya. Membuatnya menjadi anak yang buruk. Lingkungan adalah faktor terbesar tumbuh kembang anak. Xavier Lorenzo adalah salah satu contohnya. Walau begitu, Gio tidak menaruh rasa kasihan kepada anak ini. Karena dia sudah ditakdirkan menjadi bajingan. Gio mengirimkan informasi tentang Xavier Lorenzo kepada semua orang yang ada di dalam grup. Dalam waktu yang singkat, semua orang kecuali Zeva yang sudah tidur membacanya. Kerja bagus. Itu balasan dari Xavi. Gio mematikan komputernya. Ia kembali ke ranjang, mengambil penutup mata dan bersiap tidur. Namun dia tidak bisa tidur karena merasa memiliki urusan dengan Xavier. Apa ya?
Gio akhirnya ingat, Xavier adalah orang yang sudah merebut pacarnya. Ya, walaupun Gio tidak peduli karena Gio tidak benar-benar mencintai wanita itu. Kuharap dia cepat mati. Semua orang yang ada di tempat itu menoleh ke arah Kenzo. Kenapa kau di sini? Zafi masih menghadang Kenzo yang meminta izin masuk ke dalam rumah. Aku ingin berangkat bersama kalian, ujar Kenzo. Ini aneh. Kenapa kau jauh-jauh kemari padahal rumahmu dekat dengan sekolah? Datang kemari hanya memperjauh perjalananmu, celetuk Maxim. Maxim, berhentilah berpura-pura polos. Lian menyeret Maxim agar kembali duduk. Ada apa? Zeva yang baru selesai mandi terheran karena semua orang berkumpul di depan pintu. Oh, Kenzo. Zeva menatap Kenzo. Selamat pagi, ucap Kenzo. Kenapa kau di sini? Zeva mendekat. Zeva, berhenti. Zafi menghentikan Zeva yang ingin mendekati Kenzo. Kenapa sih? Pakai dulu bajumu. Oh, Zeva sadar dia hanya memakai lilitan handuk. Masuklah Kenzo, tunggu di dalam, ujar Zeva. Baik. Kenzo hendak masuk namun Zafi kembali menahannya. Cukup. Zeva menjitak kepala Zafi. Au. Zafi meringis. Ayo masuk Kenzo, jangan pedulikan bocah ini. Akulah pemilik tempat ini, ujar Zeva. Baiklah. Kenzo melewati Zafi. Cih. Zafi berdecih kesal. Duduklah di sini Kenzo. Maxim menepuk tempat di sebelahnya. Pagi Kenzo, ucap Lian. Pagi. Kenzo melirik Gio yang tertidur dalam posisi duduk. Tidak usah peduli padanya, dia hanya kurang tidur, ujar Maxim. Kenzo mengangguk kemudian duduk di sebelah Maxim. Saat itulah Zafi langsung duduk di sebelah Kenzo, membuat sofa panjang itu terasa sempit seketika. Apalagi Zafi. Zafi, kok gila ya? Maxim menatap Zafi dengan kesal. Zafi, bukankah kau menjadi lebih menyebalkan daripada biasanya? Lian berdecak kesal. Dia berada di ujung, menjadi satu-satunya yang paling terhimpit. Zafi, jika kau tidak menyukai Kenzo, ganggu aja dia. Kenapa kau mengganggu semua orang? Maxim merasa kesal. Gio membuka matanya. Tidur paginya kacau karena ulah Zafi. Sementara itu, Kenzo hanya diam karena dia sudah terbiasa dengan sikap kekanakan Zafi. Hal gila apa yang kalian lakukan? Saat ini Zeva menatap semua orang dengan wajah heran. Ini masih pagi dan kalian sudah bertingkah seperti monyet, ujar Zeva. Wah, bagaimana bisa kau sejahat itu? Celetuk Maxim. Tidak, Zeva benar. Kalian adalah kumpulan monyet, balas Lian. Hentikan itu. Zafi, kita bisa terlambat, ujar Zeva. Oh, sejak kapan kau khawatir dengan terlambat sekolah? Tanya Zafi. Sejak aku sadar, ranking satuku mulai terancam. Zeva melirik Kenzo. Baiklah, tapi aku tidak mau bajingan ini berjalan di sebelahmu. Zafi bangkit, namun sebelum ia mendekati Zeva, Kenzo lebih dulu berjalan mendekati gadis itu dan merangkulnya. Ayo, kita pergi Zeva. Kenzo membawa Zeva keluar dari rumah. Zafi yang melihat itu merasa kesal. Dia ingin menyusul mereka, namun Maxim menahannya. Berhenti di sana, Bung. Hari ini kita akan mengambil jalan yang berbeda, ujar Maxim sambil menekan bahu Zafi. Apa maksudmu? Zafi mengerutkan dahi. Kau lihat Gio? Dia bilang dia sangat lapar. Jadi kita akan mampir ke toko roti terlebih dahulu. Kita akan mengambil jalan di sana untuk pergi ke sekolah, ujar Maxim. Yang lapar itu kan Gio. Kenapa aku harus ikut ke sana? Tanya Zafi. Gio sudah membantumu mencari informasi tentang Xavier Lorenzo, ujar Maxim. Tetap aja, bibir Zafi ditutup oleh Lian. Aku juga lapar, cicit Lian. Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Ayo kita pergi. Guys, jangan lupa kunci pintunya. Zafi merangkul bahu Lian keluar dari rumah. Lihatlah, dia bucin tolol, celetuk Maxim. Setidaknya dia bucin dengan satu wanita saja. Gio berjalan melewati Maxim. Wah, kau memiliki kata-kata yang pedas, kawan. Maxim tertawa sebelum menyusul Gio. Maaf ya, lagi-lagi Zafi bersikap seperti itu, ujar Zeva. Tidak apa-apa, aku sangat mengerti dirinya. Aku sudah mengatakan ini kepadamu. Kalau aku jadi Zafi, aku akan bersikap lebih buruk daripada itu, ungkap Kenzo. Apa laki-laki memiliki hobi aneh seperti ini? Zeva tertawa. Ini bukan hobi, tapi insting alami seorang saudara saat melihat saudarinya didekati laki-laki tidak dikenal
dan belum bisa dipercaya, ujar Kenzo. Jadi, aku tidak bisa mempercayaimu, tanya Zeva. Bukan begitu, di mata Zafi, aku pasti terlihat seperti laki-laki yang tidak pantas berdiri di sebelah saudarinya. Memangnya kau mau berdiri di sebelahku? Tanya Zeva dengan nada menggoda. Siapa yang bisa menolak berdiri di sebelahmu? Kenzo tersenyum. Oh, Zeva memalingkan wajah yang memerah. Sebenarnya aku heran, apa aku secantik itu? Tanya Zeva. Zeva sangat malu setelah menanyakan pertanyaan itu. Dia sendiri merasa kalau dirinya itu cantik, tapi tidak secantik ibunya. Rasanya aneh kalau seseorang mengatakan tidak ada yang bisa menolak untuk berdiri di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, Zeva merasa dirinya memiliki kekurangan dan rendah. Oh, kemana perginya kesombonganmu, Zeva? Kau sangat cantik. Zeva menoleh ke arah Kenzo yang baru saja mengatakan itu dengan suara lantang. Wajah remaja itu memerah dengan senyuman kecil di wajahnya. Tapi yang menarik darimu bukanlah wajah cantik itu, melainkan sikapmu yang mampu menarik perhatian orang lain, ujar Kenzo. Kau orang pertama yang mengatakan itu kepada aku, lirih Zeva. Apa kau membencinya? Tidak, aku menyukainya. Terima kasih, ujar Zeva. Untuk apa berterima kasih? Aku hanya mengatakan kebenaran. Kenzo mengusap lehernya. Mereka berjalan memasuki gerbang sekolah menuju kelas. Anehnya banyak gadis berkumpul di luar kelas. Mereka menoleh ke arah jendela sambil berteriak kecil dan tersenyum-senyum seperti orang gila. Astaga, apa yang dia lakukan di sini? Aku berharap aku ada di kelas ini. Semua wanita di kelas ini sangat beruntung. Apa dia kemari untuk mencari Natasha? Kupikir tidak. Dari tadi Natasha ada di dalam dan mencoba bicara dengannya, tapi dia terlihat tidak peduli. Lalu dia mencari siapa? Zeva langsung merasa tidak enak. Siapa sosok yang berhasil merebut perhatian banyak wanita sampai seperti ini? Maxim, si playboy bahkan kalah. Tentu saja jawabannya hanya satu, itu adalah Xavier Lorenzo. Dari pintu yang dipenuhi banyak wanita, Zeva bisa melihat Xavier yang sedang duduk di sebelah Natasha. Remaja itu memainkan ponselnya sambil menaikkan kedua kaki ke atas meja. Dia juga memakai sebuah kacamata hitam dan pakaian mencolok didominasi warna hitam. Di sebelahnya, Natasha terus berusaha mencari perhatian Xavier. Semua orang tahu Natasha akan menempel pada laki-laki yang dianggap keren. Karena Boy telah pindah sekolah, dia mendatangi Xavier. Namun kali ini Natasha merasa heran. Tidak biasanya Xavier mengabaikannya seperti ini. Xavier, sebenarnya ada apa? Tanya Natasha. Tidak ada apa-apa kok, jawab Xavier tanpa menoleh. Terus kenapa kau mengabaikanku? Aku tidak mengabaikanmu, kau bohong. Sungguh aku tidak mengabaikanmu, aku hanya sedikit sibuk dengan urusanku sekarang. Xavier menggoyangkan ponselnya. Maafkan aku Xavier, ucap Natasha. Tidak apa-apa Natasha. Karena Zeva tidak kunjung masuk, Kenzo ikut masuk menoleh ke dalam. Ia langsung mengerti kenapa Zeva tidak mau masuk. Jika Zeva masuk, Xavier pasti langsung mengganggu Zeva. Kenzo menyentuh bahu Zeva dengan jarinya dan Zeva menoleh ke arahnya. Haruskah kita pergi ke tempat lain dulu? Bisik Kenzo. Tidak perlu, kata Zeva. Apa kau akan baik-baik saja? Memangnya apa yang bisa menghancurkan seorang Zeva? Daripada itu, bisakah aku minta tolong? Tanya Zeva. Apa itu? Sebenarnya aku belum sarapan. Bisakah kau membelikanku sebungkus roti di kantin? Tentu. Kenzo langsung berbalik badan untuk pergi ke kantin. Setelah Kenzo pergi cukup jauh, Zeva melangkah masuk ke dalam kelas. Benar saja, baru selangkah Zeva masuk ke dalam kelas, Xavier langsung memberikannya perhatian pada gadis itu. Natasha sadar kalau Xavier kini menatap Zeva. Ia langsung memberikan tatapan kesal kepada Zeva. Yang diberi tatapan tidak peduli. Dia memilih duduk di tempatnya kemudian mengeluarkan ponsel. Xavier berdiri dan mendekati Zeva. Selamat pagi, ucap Xavier. Pagi juga, jawab Zeva tanpa menoleh. Bagaimana keadaanmu? Tanya Xavier. Baik, padahal baru berpisah sebentar, tapi aku sudah sangat merindukanmu. Perkataan Xavier membuat semua orang yang mendengarkannya terkejut termasuk para wanita penggemarnya. Kau selalu membuatku kagum. Kau terlihat cantik dengan penampilan apapun. Ngomong-ngomong, apa kau punya waktu sore ini? Bisakah kita? Xavier menyentuh tangan Zeva yang berada di atas meja. Zeva langsung menepis tangan Xavier membuat remaja itu dan semua orang semakin terkejut. Berhentilah bersikap seolah-olah kita akrab. Dan apa kau bilang?
berpisah sebentar. Aku tidak ingat kita pergi keluar bersama. Kuharap kau tidak membuat orang-orang salah paham dengan kita, ujar Zeva. Perkataan Zeva membuat Xavier tersenyum. Ia menyentuh bau Zeva. Kali ini Zeva menyingkirkan tangan Xavier dengan lembut. Aku tidak nyaman disentuh oleh orang asing, ujar Zeva selembut mungkin. Kau bersikap sangat buruk, padahal aku ingin menjadi temanmu, ujar Xavier. Nada bicara Xavier membuat Zeva berkedut. Jelas sekali Xavier bertingkah seolah-olah Zeva habis menyakitinya. Menggelikan. Apa? Xavier terkejut. Oh, maaf, nampaknya isi hatiku tidak sengaja keluar. Zeva tersenyum. Kau benar-benar wanita yang unik, Zeva. Xavier kembali menyentuh bahu Zeva. Kali ini tangan itu dicengkram dengan kuat oleh orang lain. Kak, Zeva terlihat tidak nyaman. Tolong hentikan itu, ujar Kenzo dengan nada dingin. Aku hanya mencoba mendekat dengannya. Apa itu salah? Xavier menarik tangannya. Tidak salah kalau kau melakukannya dengan benar. Oh, begitu. Seperti apa itu melakukannya dengan benar? Xavier mendekati Kenzo dengan senyuman kesal. Jarak di antara mereka sangat pendek. Mereka berdua melempar tatapan penuh kebencian satu sama lain. Kenzo, hentikan itu. Kau tidak ada gunanya melawan anak kecil, kan? Ujar Zeva. Anak kecil? Xavier terkejut. Kau benar. Kenzo duduk di sebelah Zeva dan memberikan roti yang dipesan oleh gadis itu. Terima kasih. Zeva tersenyum. Apa? Xavier tambah terkejut dengan senyuman yang ditunjukkan Zeva kepada Kenzo. Senyuman cantik. Xavier menginginkan senyuman itu hanya untuk dirinya sendiri.